Profil tubuh kasar manusia ini hanya ada 3. Kalau kita kelompokkan dan kita klasifikasikan peranan dalam beribadah secara zahir dan bermakna hakikat. Pertama itu profil di kepala ini. Ada akal, otak, angan-angan, dan fikir. Akal, otak, angan-angan, dan fikir ini akan merambah pada tingkat pendengaran, penglihatan, lisan pembicaraan, hidung penciuman. Aktif jiwa yang berada di balik nafas yang berada di balik telinga, jiwa atau nafas yang berada di balik mata, jiwa dan nafas yang berada di balik hidung, jiwa atau nafas yang berada di balik mulut. Ketika nafas itu masuk lewat mulut ataupun nafas masuk lewat hidung, tetap kolaborasinya berada di kerongkongan. Akan terjadi kondensasi di kerongkongan, akan terjadi percampuran di kerongkongan. Akumulasinya itu akan nampak terasa di kerongkongan. Dengan sumber utama datangnya daripada otak, fikir, akal, dan angan-angan. Kemudian elemen yang kedua adalah hati. Di hati itu ada jantung, kemudian ada hati, kemudian ada ghodibun. Di ghodibun itulah ada jantung, hati, dan ghodibun. Hati yang goib. Kita akan temukan rasa. Di ghodibun itu kita akan temukan rasa. Ada hati, ada jantung, ada hati, ghodibun, rasa. Kemudian di elemen yang ketiga, sulbi, kemaluan perut. 3 wadah ini di profil tubuh kasar kita ini adalah merupakan media terbaik di dalam beribadah secara zahir, bermakna batin. Beribadah secara syariat, bermakna hakikat. 3 elemen ini yang harus kita perhatikan. Amalan tubuh syariat, amalan hati tarekat, amalan nafas atau nyawa hakikat. Dan tenggelamnya nyawa ke dalam zat Allah, itulah ma'rifat billah. Amalan-amalan secara garis besar ini kebanyakan manusia lupa mengkaji, merenungi, mengikuti untuk mengibadahi secara kafah elemen-elemen ini. Oleh karena itu maka subhanallah, banyak sekali hamba Allah yang hidup ini mengikuti seperti air yang mengalir saja, menggenapi rukun, menghabiskan fardu, menggugurkan kewajiban, mengamalkan sunnah dengan tidak menuntut ilmu, dengan tidak dibarengi, dilatar belakangi dengan kajian-kajian ilmu, dengan tidak membawa senjata ilmu. Ilmu tanpa agama itu buta. Agama tanpa ilmu lumpuh. Orang yang beragama menjalankan kewajiban tanpa ilmu mudah sekali digoda oleh iblis. Disuruh sholatnya itu tambah lagi rakaatnya, disuruh sholatnya itu tambah lagi waktunya, disuruh sujud itu karena orang yang beragama tapi tidak memiliki ilmu. Tapi kalau orang ilmu jarang mengamalkan amalan agama, masih penuh dengan kajian akalnya, digoda iblis, dia masih mengkaji. Jangan sampai ini godaan iblis. Nah, itulah perbedaan orang yang ilmu tidak menjalankan agama, tidak menjalankan sunnah. Tetapi orang yang sunnah tapi tidak punya ilmu lebih berbahaya, karena mudah sekali digoda oleh iblis, akalnya tidak jalan. Mudah-mudahan menjadi bahan perenungan buat kita tentang letak dan posisi daripada otak, akal, fikir, angan-angan yang ada di kepala. Kemudian nafas yang ada di mulut, nafas yang ada di hidung, nafas yang ada di telinga, nafas yang ada di mata. Beda nama, beda bahasa, beda istilah boleh-boleh saja. Tapi letaknya nafas itu yang menjadi posisi penting. Nafas di mulut namanya nafas, nafas di hidung namanya nufus, nafas di telinga namanya tanafus, nafas di mata namanya ampas. Boleh-boleh saja dikasih nama, insya Allah. Tetapi peranan dan tugas mereka ini yang menjadi perhatian bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kolbi terdiri daripada jantung, daging, hati ini, godibun, rasa. Lalu di perut kita, area media terbaik dalam beribadah adalah tulang sulbi, letak posisinya kehidupan di sulbi, kemudian turun ke kemaluan, naik ke perut. Insya Allah hanya di 3 wilayah ini, di bagian Adam, di bagian perut. Insya Allah itu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Orang yang sudah mencapai makom ma'rifat, tetapi kelakuan di dalam kehidupan sehari-harinya nampak diamalkan secara tubuh kasar, jadi kelihatan. Jadi praktik syariatnya, praktik tarikatnya, praktik hakikatnya, praktik ma'rifatnya diaktualisasikan ke dalam bentuk batang tubuh. Jadi praktik ibadahnya secara syariat, ibadahnya secara tarekat, sebenarnya harus dengan jiwa, ibadahnya secara ma'rifat, ibadahnya secara hakikat, itu diamalkan melalui syariat, melalui praktik-praktik tubuh. Insya Allah. Jadi ketika dia mau mengamalkan apapun sesuatu yang bersifat tarekat, bersifat hakikat, dan bersifat ma'rifat, sarananya adalah sarana tubuh kasar. Sementara pada bab yang kedua adalah amalan jiwa atau amalan hati. Dia sudah tidak menggunakan lagi batang tubuh syariat ini sebagai sarana, tetapi justru mengamalkan apapun adanya di dalam kehidupan sehari-hari ini hanya dengan menggunakan hati. Jadi dia tidak berdiri sholat lagi menggunakan batang tubuhnya yang melaksanakan sholat, membaca Quran, infak dan sodako, apapun rukun Islam 5 yang harus diamalkan secara batang tubuh, itu dia tidak amalkan secara batang tubuh, dia amalkan secara hati saja. Jadi kesolehannya itu adalah kesolehan tarekah, kesolehan hati, kesolehan jiwa yang tidak diketahui secara zahir oleh sesama manusia. Kemudian bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini adalah hanya dengan nafas. Insya Allah orang yang makom yang ketiga ini, makom hakikat, mengamalkan sesuatu itu menggunakan sarana nafas, sarana nyawa, sarana nur, sarana cahaya. Nah, sebelum sampai ke tingkat rahasia, sarana yang bab 4, itu sarana nur, dia menggunakan sarana nafas. Jadi bab pertama itu menggunakan amalan segala sesuatu menggunakan media sarana batang tubuh. Kemudian bab yang kedua adalah mengamalkan segalanya sesuatu di kehidupan dunia ini dengan menggunakan hati atau jiwa. Sementara yang ketiga hakikat itu adalah menggunakan sarana media nafas. Nah itu yang disebut dengan amalan secara hakiki. Sementara kalau sudah secara marifat itu sudah tingkat tinggi sekali, dan itu hanya dimiliki oleh para wali-wali kutub. Insya Allah sekali mereka hanya berpikir, Allah akan mereka kunjungi hanya dengan cahaya dan nur. Diceritakan suatu kali kelak itu bahwa riwayat murid-muridnya Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duduk tafakur, pertama dilihat oleh muridnya itu penuh ruangan itu dengan batang tubuh daripada Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi membesar tubuh kasar daripada Datuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian mengecil, kecil-kecil hilang, kemudian tinggal hanya nur yang setitik nur cahaya yang kecil kemudian keluar dari sajadah ke ruangan daripada kamar sholat itu menuju ke alam nyata ini. Hilang adanya dan tidak diketahui lagi kemana lah perginya nur itu. Nah itulah sudah tingkatan yang tinggi di mana bab terakhir yang sebagaimana diminta dicerahkan ini. Jadi sebenarnya singkatnya itu adalah media dan sarana amalan saja. Bab pertama itu semua walaupun orang sudah makom ma'rifat tapi dia masih mengamalkan dengan amalan atau sarana media batang tubuh. Menggunakan batang tubuh kasar ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Sementara bab yang kedua menjadikan hati ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikat, dan ma'rifatnya. Lalu yang ketiga menggunakan nafas ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya. Yang keempat, menggunakan nur dan cahaya diri ini sebagai sarana untuk mengamalkan syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, dan ma'rifatnya.